Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani, kita kembali membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 118 ayat 5 sampai 6. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah lega bersama Tuhan. Hidup di dunia adalah hidup penuh dengan masalah karena kita sudah dalam dosa dan memang kita harus bergumul dalam hidup ini untuk mengalahkan dosa dan untuk melanjutkan kehidupan kita harus menghadapi masalah ataupun menghadapi tantangan dalam melanjutkan kehidupan kita di dunia ini. Banyak masalah, banyak persoalan, banyak pergumulan hidup. Misalnya masalah di dalam sekolah, gak ada uangnya, gak ada biaya, gak ada handphone, gak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan masih banyak lagi masalah-masalah yang dihadapi dalam sekolah. Gak ada pekerjaan yang menetap bagi orang tua. Banyak masalah keluarga. Mungkin ada pilih kasih keluarga. Orang tua yang tidak peduli. Tidak ada tanggung jawab orang tua. Banyak tekanan, banyak tuntutan. Dan masih banyak lagi persoalan-persoalan dalam keluarga. Sementara hidup harus terus berlanjut dan perkembangan zaman selalu cepat berkembang. Sementara keadaan kita begitu-begitu aja. Tidak ada yang berubah. Sehingga banyak orang mengalami kesesakan hidup berat dalam menghadapi masalah. Hidup itu begitu berat dalam melewati hari-hari ini. Seakan-akan kita tidak mampu menghadapi persoalan hidup. Kita tidak mampu menjalani kenyataan hidup. Dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa dan melakukan kejahatan, putus asa, stres, malas belajar, dan hidup semakin lama semakin sesak dan tak sanggup lagi melanjutkan hidup ini. Belajar pun kita tak sanggup lagi karena begitu banyak masalah yang kita hadapi. Apakah kita pernah merasakan kesesakan hidup ini? Apakah kita pernah merasakan banyak tekanan, banyak masalah yang kita hadapi sehingga kita susah untuk melanjutkan hidup kita di dalam dunia ini? Mari kita lihat bagaimana Raja Daud dalam menghadapi kesesakan hidup. Dia adalah Raja Israel. Tetapi walaupun dia raja, dia mengalami kesesakan hidup. Dia mengalami pergumulan hidup. Dia tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri.
dia tidak mampu sendiri dalam melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Sehingga apa yang dia lakukan, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengadu kepada Tuhan Yesus, dan dia berseru kepada Tuhan. Dia menceritakan kesesakan hidupnya, dia menceritakan pergumulan hidupnya, dia menceritakan masalahnya, tantangannya kepada Tuhan Yesus. Dia menceritakan rencana-rencananya dan ketidakmampuannya kepada Tuhan lewat doa, lewat nyanyian Mazmur yang barusan kita baca kepada Tuhan. Sehingga di pagi hari ini bagi kita, ini merupakan suatu contoh yang harus kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh Raja Daud dalam menghadapi pergumulan hidupnya. Yang Daud lakukan adalah datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan merupakan keputusan yang benar dan keputusan yang tepat, sehingga kita mampu menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, itu merupakan sudah menunjukkan bahwa kita manusia yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti tadi Raja Daud, walaupun dia raja, tetapi dia butuh Tuhan, dan dia betul-betul mengenal dan percaya kepada Tuhan dalam hidupnya. Mari kita lihat apa hasil ketika Raja Daud datang kepada Tuhan. Dan juga kita, ketika kita datang mengadu kepada Tuhan, membawa segala pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama, Tuhan menjawab seru doa Daud. Dan Tuhan menjawab dengan memberikan kelegaan, memberikan kelepasan beban, memberikan jalan keluar dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh Raja Daud. Sehingga beban yang dirasakan oleh Raja Daud itu menjadi ringan, karena Tuhan mengambil alih pekerjaannya, mengambil alih bebannya, mengambil alih masalah yang dihadapinya, sehingga Raja Daud mengalami kelegaan yang luar biasa. Tuhan membuat semua persoalan hidup itu menjadi berkat bagi kita, dan kita mampu melewatinya bersama pertolongan Tuhan. Daud sangat mengenal Tuhan. Sehingga kalau kita baca tadi di ayat 6, dia katakan di sana, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap aku? Sehingga kita pun harus mampu mengatakan seperti Raja Daud ini, Tuhan di pihakku. Kenapa Raja Daud yakin bahwa Tuhan di pihaknya? Tentu dia adalah orang yang sangat percaya kepada Tuhan dan melakukan yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Dia melakukan yang benar walaupun berat, dan Tuhan akan menolongnya. Dia melakukan kejujuran dalam hidup ini walaupun berat, tetapi dia mau melakukannya. Dia mau melakukan pengampunan terhadap sesamanya. Dia melakukan kasih kepada sesamanya walaupun berat. Dia selalu melakukan
ucapan syukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dia melakukan yang Tuhan inginkan walaupun berat dan banyak tantangan dan masalah untuk melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Dia belajar sungguh-sungguh walaupun ya susah, tetapi dia percaya kepada Tuhan. Dalam pergumulan di hidup, dia belajar dengan baik. Dia tetap bertahan untuk selalu melakukan yang terbaik. Walaupun kita belajar di rumah, tetapi kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita belajar sambil berdoa, sehingga kita mampu melewati masalah-masalah bersama Tuhan. Dan kita merasakan kelegaan yang luar biasa dari Tuhan. Kita merasakan ketenangan, kita merasakan sukacita, bahagia, dan penuh harapan bersama Tuhan. Karena kita yakin, karena kita mampu melakukan dan melewati masalah-masalah hidup yang kita hadapi hari lepas hari bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan di sana, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Mari kita datang kepada Tuhan membawa segala beban hidup kita. Karena ketika kita datang kepada Tuhan membawa keluh kesah kita, maka kita akan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan Yesus. Lakukanlah perintah Tuhan itu, dan perintah Tuhan itulah yang akan melegakan hidup kita. Datanglah kepada Tuhan seperti Raja Daud, maka segala persoalan hidup kita akan mampu melewatinya bersama Tuhan, dan kita akan merasakan kelegaan hidup bersama Tuhan, dan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita. Bila firman Tuhan ini yang memotivasi kita menjadi orang-orang yang merasakan kelegaan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.